Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Norman Laswardi, NIM 18117. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yoga Dwitya Pramudita selaku koordinator kerja praktek yang telah memberikan kesempatan untuk menyusun buku tutorial. Bapak Media Kusardianto selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan selama penyusunan buku tutorial. Bapak Arif Muntasa selaku dosen penguji atas kritik dan saran yang telah diberikan sehingga penulisan buku tutorial ini menjadi lebih baik lagi. Saya mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan dan waktu sehingga saya bisa menyelesaikan buku berjudul Panduan PHP bagi Pemula ini dengan baik. Jadi buku ini adalah media pembelajaran bagi orang yang belum sama sekali mengenal PHP, dan harapannya adalah dapat membuat sebuah halaman web dinamis secara sederhana untuk selanjutnya bisa dikembangkan sendiri. Di sini ada lembar kesepakatan, lembar pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Jadi di buku ini terdapat 5 bab utama, yaitu yang pertama PHP dasar, kemudian PHP lanjutan, PHP CRUD, PHP OOP, dan yang terakhir halaman web dinamis. Kemudian ada daftar gambar, dan daftar tabel. Bab 1 PHP dasar. Yang pertama adalah pengenalan. Jadi di pengenalan ini dijelaskan sedikit tentang perkembangan dunia teknologi dan informasi yang berlangsung dengan sangat cepat. Semua manusia mengalami dampaknya di semua bidang termasuk ekonomi, sosial budaya, dan informatika. Maka dari itu manusia harus beradaptasi terhadap perkembangan tersebut. Sekarang semua peralatan sudah canggih, termasuk dalam sebuah aplikasi atau website, dan PHP ini jadi salah satu buktinya. Sejarah PHP. Jadi PHP ini ditemukan pada tahun 1995 oleh Rasmus Lerdorf yang awalnya ingin mengetahui jumlah pengunjung yang membaca resume online-nya. Dan PHP ini terus dikembangkan sampai sekarang ini. Sintaks PHP diawali dengan tag pembuka, tanda petik, dan diakhiri dengan tanda titik koma. Dan ini adalah contohnya. Instalasi web server. Web server adalah layanan yang berguna untuk menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS dari klien melalui web browser seperti Google Chrome, untuk kemudian mengirimkan kembali hasil dari permintaan kepada klien dalam bentuk sebuah website yang biasanya berupa file HTML atau PHP. Lalu menjalankan pada localhost, PHP hanya bisa dijalankan pada sisi server. SAM merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menginstalasi localhost pada sebuah komputer. Materi dasar. Di sini saya jelaskan secara singkat saja untuk materi dasar. Variabel.
Variabel adalah tempat yang dapat digunakan untuk menyimpan data yang bersifat sementara. Cara menuliskannya harus diawali dengan tanda dolar, lalu huruf kecil dan kapital itu berbeda, jadi sangat berpengaruh, dan pengisian variabel dapat menambahkan tanda sama dengan. Update adalah perubahan data yang dapat dilakukan di PHP. Tipe data adalah tipe dari isi variabel seperti integer, string, dan lain-lain. String adalah tipe data berupa teks atau kalimat. Integer merupakan sebuah tipe data berupa angka, baik itu bilangan asli maupun bilangan bulat. Float adalah tipe data yang berisi bilangan desimal. Boolean tipe data yang mempunyai dua nilai, yaitu true dan false. Array adalah tipe data yang menyimpan beberapa nilai di dalam suatu variabel tertentu. Manipulasi string, contohnya seperti menghitung jumlah karakter dengan fungsi strlen, menghitung jumlah kata dengan fungsi strwordCount, membalik kata dengan fungsi strref, dan mengganti string dengan fungsi strreplace. Kondisi if-else dapat disebut sebagai pengecekan, yaitu melakukan pemeriksaan pada suatu kondisi tertentu. Apabila pengecekan pertama terpenuhi, maka akan melakukan sesuatu. Namun jika tidak terpenuhi, maka akan melakukan pengecekan kedua, yang disebut dengan else. Dan ini adalah contohnya. Kondisi elif berfungsi untuk melakukan pemeriksaan kondisi jika kondisi pertama, yaitu if, tidak terpenuhi. Dan ini adalah contohnya. Function merupakan sebuah sintaks atau kode program yang digunakan untuk membuat sebuah aksi yang membuat menjadi lebih singkat. Jadi function ini dapat dipanggil tidak hanya sekali, namun bisa berkali-kali. Dan ini adalah contohnya. Switch case merupakan perintah yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran sebuah nilai tertentu, di mana nilai ini mempunyai beberapa nilai pengecekan. Dan ini adalah contohnya dari switch case. While merupakan perintah yang digunakan untuk membuat perulangan yang tidak diketahui berapa banyak perulangan tersebut dilakukan. For merupakan perulangan yang mirip while tapi mempunyai batasan yang jelas, berapa kali perulangan tersebut dilakukan dan batas perulangannya telah ditentukan. Membuat dan memanggil data. Jadi dalam PHP kita bisa memanggil data dan juga memberi nama nilai.
Tanggal dalam PHP dapat disisipkan tanggal menggunakan fungsi date. Dan ini adalah cara menampilkan tanggalnya. Selain tanggal, juga bisa menampilkan waktu dengan cara seperti pada tabel ini. Include dan require. Include dan require merupakan perintah yang berguna untuk menyisipkan sebuah file PHP ke dalam file PHP lainnya. Form. Jadi form ini salah satu bagian terpenting dalam PHP. Hampir digunakan pada setiap website untuk mengisi data, sering untuk mengisi data seperti nama, alamat, pekerjaan, umur, dan lain-lain. Dalam membuat form, di sini dicontohkan dengan membuat sebuah file index.php terlebih dahulu sebagai untuk menginputkan nama dan NIM. Lalu file tampil.php digunakan untuk menangkap inputan yang telah diisikan oleh pengguna dan sekaligus menampilkannya. Dan ini adalah tampilannya ketika jalankan, mengisi nama dan NIM. Dan ini adalah ketika ditampilkan. Dan ini adalah penjelasan secara detailnya. Form dengan metode post. Kalau tadi form dengan metode get, kali ini dengan metode post. Hampir sama, tetapi metodenya yang diganti. Menggunakan file index.php juga. Sama, menggunakan file tampil.php juga. Dan ini adalah tampilannya. Dan ketika ditampilkan, hasil inputannya seperti ini. Operator matematika. Dalam PHP bisa juga digunakan operator matematika dalam proses mengolah bilangan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, plus, minus, dan modulus. For each merupakan perulangan yang datanya berupa array. Explode dan implode. Explode dan implode merupakan fungsi dalam PHP yang digunakan untuk memisahkan dan atau menggabungkan string. Jadi explode sebagai pemisah string dan implode berfungsi untuk penggabung string. Menggabung string dengan implode.
Bab 2 PHP lanjutan. Yang pertama adalah file access. File access adalah fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah sebuah file itu dalam sebuah direktori ada atau tidak. Jadi saya contohkan di sini, saya mempunyai satu folder bernama kuliah. Saya akan mengecek apakah ada file bernama tugas.jpg di dalam folder tersebut. Pertama saya membuat file bernama coba.php. Jadi jika file itu ada, maka akan ditampilkan file ditemukan. Jika tidak, maka akan ditampilkan file tidak ditemukan. Dan ini adalah folder kuliah. Jadi di situ ada file bernama tugas.jpg. Dan ketika dijalankan, maka akan menghasilkan file ditemukan. mkdir dan rmdir. Mkdir digunakan untuk membuat folder, sedangkan rmdir digunakan untuk menghapus folder. Nah, di sini fungsi mkdir dituliskan dengan mengisikan dua parameter. Yang pertama nama folder, yang kedua aksi setelah membuat folder. Namun parameter kedua ini hanya opsi, boleh tidak ditulis. Saya contohkan di sini membuat folder bernama tugas. Dan di sini saya membuat file index.php. Saya membuat folder bernama apple. Dan ketika dijalankan, maka akan menghasilkan tampilan seperti ini. Folder dibuat dan foldernya ada. Fungsi rmdir untuk menghapus folder. Jadi saya contohkan di sini menghapus folder yang bernama mangga. Dan foldernya sudah terhapus. Base64. Base64 adalah teknik dalam menerjemahkan data biner untuk menyembunyikan data. Mirip seperti MD5. Base64 ini ada dua, yaitu Base64 encode untuk melakukan encode pada sebuah string, dan Base64 decode untuk melakukan decode atau mengembalikan hasil encode. Dan ini saya coba melakukan encode pada string seorang mahasiswa sedang mengerjakan tugas kelompok. Dan ini adalah hasil enkripsi Base64 nya. Kemudian saya lakukan decode. Dan ini adalah hasilnya. Kalkulator. Kalkulator yang akan dibuat dengan PHP ini merupakan kalkulator sederhana yang dapat mengaplikasikan penggunaan operator matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini saya membuat sebuah file index.php yang digunakan untuk kalkulatornya. Di sini terdapat fungsi iset yang digunakan untuk memeriksa ketersediaan dari data. Jadi nanti akan dilakukan pengecekan untuk data yang disubmit dari form. Kemudian akan disimpan ke variabel build1 dan build2. Kemudian terdapat fungsi switch case yang digunakan untuk pengecekan pada operasi yang dipilih. Misalnya operasi tambah, maka build1 tambah build2. Kemudian nanti hasilnya akan dimasukkan ke variabel hasil. Jadi tiap-tiap operasi akan dimasukkan ke dalam variabel hasil. Kemudian di sini juga terdapat break
break ini untuk menghentikan pengecekan jika pengecekan sudah terpenuhi kebutuhannya. Lalu di sini terdapat bagian formnya, terdapat kolom build 1 dan build 2 untuk menginputkan bilangan, dan terdapat 4 opsi, yaitu tambah, kurang, kali, dan bagi. Lalu di sini ada bagian hasil operasinya. Jadi nanti akan dilakukan pemeriksaan apakah submit sudah dilakukan seperti cara menangkap data dari form tadi. Nanti hasilnya akan didapat menggunakan pengecekan suitcase. Kemudian ada bagian ketika belum disubmit, jadi nanti akan menampilkan angka 0 ketika belum ada penghitungan atau belum dipilih operasinya. Di sini terdapat style.css yang digunakan untuk memperindah tampilan kalkulator, dan ini adalah penjelasan rincinya. Ada bagian penangkap data, bagian fungsi suitcase, bagian form, bagian hasil operasi, dan bagian ketika belum disubmit. Di sini saya mencontohkan untuk menjalankan programnya. Saya mengisi build 1-nya 7, build 2 10, operasinya tambah. Lalu saya klik hitung, maka hasilnya adalah 17. Koneksi ke database MySQL. Jadi dalam PHP kita bisa menghubungkan file PHP dengan database MySQL dengan membuat sebuah file koneksi. Pertama, di sini saya contohkan membuat database bernama kuliah. Di dalamnya ada tabel bernama user dan isinya ID, nama, dan NIM. Ini adalah tabelnya, tabel user. Cara menghubungannya dengan membuat file koneksi seperti ini dengan nama koneksi.php. Fungsi MySQL Connect adalah fungsi yang digunakan untuk menghubungkan file PHP dengan host dan memberikan pengaturan terhadap nama host, username, dan password. Jadi fungsi MySQL Connect diisi dengan nama host, username, password, dan nama database. Contohnya di sini password kosong, lalu username-nya root default, nama hostnya localhost karena menggunakan localhost. Apabila sukses, maka akan tampilannya kosong seperti ini. Login adalah batasan yang dibuat untuk membatasi akses pengguna. Jadi pengguna tidak bisa mengakses halaman-halaman penting atau bagian-bagian penting seperti halaman admin. Dalam membuat form login, di sini saya contohkan membuat database kuliah, lalu tabelnya login, terdapat ID, username, dan password. Dan ini adalah tabel login. Dalam membuat form login,
diperlukan file index.php seperti ini. Seperti kebanyakan login menggunakan username dan password, dan ini adalah tampilannya. Lalu dihubungkan dengan menggunakan file koneksi.php ini. Dan ini adalah penjelasannya. Lalu membutuhkan file login.php yang digunakan untuk memeriksa username dan password apakah cocok atau tidak dengan yang ada di database. Perintah MySQL dijalankan untuk mengambil username dan password yang sama dengan yang diinputkan. Lalu hasil query akan melakukan penghitungan jumlah record yang ditemukan dengan fungsi MySQL numRows. Jadi ketika cocok akan menghasilkan 1. Variable check akan menghasilkan 1, dan apabila gagal maka akan menghasilkan 0. Dan pada contoh saya akan mencoba untuk menginputkan username dan password yang salah. Seperti ini hasilnya 0. Lalu saya coba lagi mengisi dengan benar. Hasilnya 1. Berarti login sukses. CAPTCHA adalah teknik dalam mengecek apakah manusia atau robot yang mengakses sebuah halaman website berupa dengan mengisi gambar atau tulisan, dan sering biasanya terdapat di sebuah form. Dalam membuat CAPTCHA diperlukan file index.php seperti ini. Dengan mengisi username dan password seperti biasa, dan CAPTCHA. Lalu bisa diperindah dengan file style.css. Lalu membuat file captcha.php yang digunakan untuk membuat gambar CAPTCHA. Kemudian file hasil captcha.php ini digunakan untuk menampilkan hasil login. Jadi ketika user sudah login, maka akan ditampilkan dengan file ini. Jika CAPTCHA yang diisi tepat, maka akan menghasilkan kode CAPTCHA benar. Dan ini setelah dijalankan, saya coba isi username, password, dan CAPTCHA dengan benar. Dan ini adalah hasilnya, kode CAPTCHA benar. Upload file. Upload file menjadi salah satu fitur terpenting dalam membuat sebuah aplikasi. Terlebih lagi aplikasi yang berbasis web. Di sini saya membuat 4 file dan 1 folder. File index.php digunakan untuk membuat form upload file. Kemudian file aksi.php untuk pemroses dari form upload file. Kemudian file koneksi.php digunakan untuk menghubungkan atau mengkoneksikan file PHP dengan database. Kemudian file upload.sql adalah tabelnya.
Kemudian folder bernama file digunakan untuk folder yang menyimpan file gambar yang diupload. Di sini yang pertama, saya membuat sebuah file koneksi.php, lalu membuat tabelnya. Di sini tabel digunakan untuk menyimpan data file yang diupload. Kemudian membuat file index.php. Di sini digunakan atribut type untuk memberikan instruksi pada PHP bahwa form tersebut merupakan form yang digunakan untuk melakukan upload file. Ini adalah penjelasannya. Kemudian saya membuat file aksi.php. Di sini terdapat variabel ekstensi diperbolehkan. Artinya adalah saya memberikan ketentuan file yang bisa diupload itu ekstensinya hanya JPG dan PNG. Hal ini dilakukan agar mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengupload file yang tidak jelas. Jadi selain JPG dan PNG itu tidak bisa. Kemudian di sini terdapat perintah file name, file size, dan file tmp name adalah perintah yang digunakan untuk mendapatkan data file yang diupload. Untuk file name itu mendapatkan nama file yang diupload, file size untuk mendapatkan ukuran file yang diupload, kemudian file tmp name digunakan untuk mendapatkan temporary file yang diupload. Kemudian proses upload file. Jadi di sini dilakukan pemeriksaan terhadap ekstensi file yang diupload, apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian diperiksa ukuran file. Ukuran maksimalnya 1 MB. Jika lebih besar maka akan muncul pesan bahwa ukuran file Anda terlalu besar. Kemudian upload akan dilanjutkan setelah ukuran filenya sudah selesai. Di sini juga terdapat move upload files yang digunakan untuk memindahkan file yang diupload ke folder file dari temporary file. Pada contoh ini, file akan disimpan ke folder file yang sudah dibuat sebelumnya tadi. Kemudian akan melakukan insert data nama file ke database. Kemudian sini adalah menampilkan filenya. Dan ini adalah penjelasan rincinya. Dan ini adalah file yang saya upload. Jadi contohnya seperti ini. Validasi form. Di dalam sebuah form biasanya terdapat sebuah validasi yang digunakan untuk mengingatkan pengguna yang belum mengisi inputan yang wajib diisi. Lalu membuat validate.php yang digunakan sebagai pemroses form validasi, sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap form apakah sudah diisi atau belum. Dan ini adalah contohnya. Ketika belum menginputkan nama, maka akan ada pesan peringatan.
Dan ini saya coba untuk mengisikan dengan benar. Halaman dalam PHP bisa membuat tampilan lebih efektif dan load data lebih kecil dari database. Jadi ada data yang seperti dikelompokkan. Yang pertama, membuat database terlebih dahulu. Dan tabel seperti ini. Dihubungkan dengan file koneksi.php. Dan ini adalah contoh sintaksnya. Include koneksi.php menyisipkan file koneksi.php, kemudian halaman yaitu batasan halamannya, kemudian page insert ini digunakan untuk membuat URL halaman, kemudian mulai di situ untuk menghitung untuk halaman, kemudian query MySQL query digunakan untuk mengambil data dari tabel makul dengan batasan di setiap halamannya. Kemudian total MySQL 6 rows digunakan untuk menghitung baris, dan page cell digunakan untuk membuat pembulatan dari total jumlah halaman. Dan ini adalah penjelasannya. Sini saya membuat file index.php. Jadi nanti akan ada halaman menggunakan sintaks yang tadi. Di sini merangkap nama dan rinciannya. Jadi ada dua halaman. Halaman pertama memuat 3 data dan halaman kedua memuat 2 data atau baris. Bab 3, PHP CRUD. CRUD mempunyai kepanjangan Create, Read, Update, Delete. CRUD ini dapat dikatakan sebagai pengelola sebuah database yang dapat digunakan untuk penginputan, menampilkan, penyuntingan, penambahan, dan penghapusan data. Di sini saya pertama membuat sebuah tabel untuk menyimpan beberapa data. Ada dua data. Kemudian setelah membuat tabel, di sini mencoba untuk menampilkannya. Pertama membuat sebuah file koneksi.php terlebih dahulu untuk menghubungkan file PHP dengan database. Lalu membuat file index.php. Di sini terdapat 3 pesan notifikasi.
yaitu jika data telah berhasil dimasukkan, data telah berhasil diupdate, kemudian data telah berhasil dihapus. Nanti data akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Terdapat 5 kolom, yaitu nomor, nama, makul, kelas, dan opsi. Untuk opsi di sini terdapat 2 opsi, yaitu update dan hapus. Kemudian di sini MySQLi query digunakan untuk menjalankan perintah menampilkan semua data pada tabel CRUD. Lalu fungsi die digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan atau error jika fungsi sebelumnya mengalami kesalahan. Perintah query dimasukkan ke variabel query MySQLi, di mana variabel tersebut telah terisi oleh data user. Di sini juga digunakan perulangan while. Fungsinya adalah untuk memecah data menjadi array, untuk selanjutnya dimasukkan ke variabel data agar data dapat ditampilkan berupa perulangan. Kemudian datanya itu terdapat nama, makul, dan kelas. Untuk variabel nomor dengan tanda +2 itu artinya adalah nomor nanti akan terus bertambah sesuai jumlah record data. Kemudian di sini terdapat link untuk update dan link untuk hapus. Jadi ada 2 opsi, yaitu update dan hapus. Dan ini adalah penjelasan secara rincinya. Dan ini adalah tampilannya. Terdapat 2 data, nama Febri, makul pemrograman desktop kelas B, dan yang satunya lagi nama Laswardi, makul pengembangan aplikasi web kelas A. Input data. Setelah berhasil menampilkan, di sini saya akan mencoba untuk menginputkan data. Data yang diinput di sini adalah nama, makul, kelas. Lalu di sini ada file input aksi.php yang digunakan untuk menangkap data inputan lalu dikirim ke database. Dan ini adalah penjelasannya. Dan ini adalah tampilannya ketika akan menginputkan data. Ini data berhasil diinputkan. Update data. Update data dapat digunakan untuk mengubah data pada database. Jadi di sini saya membuat file edit.php.
Jadi nanti data yang akan diupdate, ID-nya akan ditangkap oleh file ini, kemudian akan ditampilkan. Jadi kita tahu data mana yang akan diupdate. Di sini data yang diupdate ada 3, yaitu nama, makul, dan kelas. Dan ini ketika dijalankan, jadi kita melakukan update data, dan ini adalah penjelasannya. Nah, jadi ada 2 file, update.php dan edit.php. Kemudian di sini saya mencoba untuk mengupdate data untuk nama Gendra, makul matematika diskrit, dan kelas C. Saya ganti dengan nama Gilang, makul komputasi numerik, dan kelas D. Lalu saya klik update dan hasilnya akan seperti ini. Data telah berhasil diupdate. Hapus data. Hapus data juga menjadi bagian yang sangat penting yang digunakan untuk menghapus data pada sebuah tabel misalnya. Jadi menggunakan file hapus.php ini, menggunakan query delete from root, ini adalah penjelasannya. Dan di sini saya mencoba untuk menghapus data nomor 4, dan hasilnya data nomor 4 terhapus. Bab 4 PHP OOP. OOP atau Object Oriented Programming adalah sebuah metode dalam pemrograman berorientasi atau terpusat pada suatu objek. Kelebihan dari OOP diantaranya kode program terstruktur, efektif dalam membangun aplikasi, mudah dan hemat waktu, kemudian aplikasi mudah dikembangkan. Kelas, objek, properti, dan metode adalah dasar dari membuat aplikasi yang menggunakan OOP. Yang pertama ada kelas. Kelas dapat digunakan untuk membuat sebuah kerangka kerja. Jadi ini saya contohkan, terdapat kelas, kemudian di bawahnya itu adalah isi dari kelasnya.
Lalu ada properti. Properti adalah data yang berbentuk sifat di dalam sebuah kelas. Properti ini sama dengan variabel, yaitu untuk menyimpan data. Contohnya seperti ini. Jadi di dalam kelas mobil terdapat 3 properti, yaitu warna, merek, dan ukuran. Lalu ada metode. Metode adalah suatu aksi di dalam kelas. Jadi ini adalah contohnya. Terdapat 2, yaitu maju, metode maju, dan metode berhenti. Kemudian objek. Objek adalah output dari kelas. Contohnya seperti ini. Objek ditulis diawali dengan new, lalu nama kelas yang diinstansiasi. Instansiasi adalah pembuatan objek atau instance dari sebuah kelas. Contoh OOP. Jadi di sini saya membuat sebuah file bernama oop.php. Di sini terdapat kelas buah, lalu ini terdapat properti nama dan warna. Kemudian metode ada 2, yaitu tampilkan nama dan tampilkan warna. Metode yang pertama untuk berisi perintah untuk mengembalikan atau return string nama buah tersebut adalah durian. Kemudian yang metode tampilkan warna berisi perintah untuk mengembalikan string warna buah tersebut adalah hijau. Kemudian akan dilakukan instansiasi kelas buah. Kemudian memanggil metode tampilkan nama dan metode tampilkan warna dari kelas buah. Ini adalah penjelasannya. Nah, ini adalah hasilnya. Warna nama buah tersebut adalah durian, warna buah tersebut adalah hijau. Construct dan destruct. Construct adalah metode yang dijalankan pertama sewaktu kelas dijalankan. Jadi ini adalah contohnya. Terdapat construct dan isinya. Fungsi construct tidak perlu dipanggil saat instansiasi, karena construct akan dijalankan secara otomatis apabila kelas tersebut yang dilakukan instansiasi. Dan ini adalah contohnya. Saya membuat sebuah file bernama construct.php. Di dalam kelas buah terdapat 2 properti, yaitu nama dan warna. Kemudian terdapat construct yang berisi perintah untuk menampilkan string, ini adalah isi metode construct. Kemudian terdapat metode tampilkan nama. Kemudian dilakukan instansiasi kelas buah, lalu dipanggil metode tampilkan nama. Hasilnya seperti ini. Ini adalah isi metode construct. Nama buah tersebut adalah durian. Destruct. Destruct adalah metode yang dijalankan setelah seluruh metode di kelasnya telah selesai dijalankan. Jadi contohnya adalah seperti ini. Destruct, kemudian isinya, isi metode destruct. Kemudian di sini saya juga menyertakan metode construct juga agar lebih mudah dipahami antara perbedaan dari construct dan destruct. Jadi dalam kelas buah terdapat 2 properti, yaitu nama dan warna. Kemudian metode construct dijalankan pertama kali, yaitu yang berisi perintah untuk menampilkan, ini adalah isi metode construct. Kemudian metode destruct-nya dijalankan terakhir, yang berisi perintah untuk menampilkan, ini adalah isi metode destruct. Kemudian terdapat metode manusia, function tampilkan nama,
yang berisi untuk mengembalikan string nama buah tersebut adalah durian. Kemudian kelas buah diinstansiasi, lalu metode tampilkan nama dipanggil dari kelas buah. Kemudian ini adalah hasilnya. Ini adalah isi method construct, nama buah tersebut adalah durian. Ini adalah isi method destruct. Pada contoh metode yang dijalankan terakhir adalah metode destruct. Enkapsulasi. Enkapsulasi adalah metode untuk mengatur struktur pada kelas di mana enkapsulasi ini menentukan pemberian hak akses pada tiap metode atau properti. Enkapsulasi ini ada 3. Yang pertama, public, artinya memberikan hak akses pada properti dan metode agar dapat diakses dari luar atau dalam kelas. Kedua, privat. Privat artinya properti dan metode tidak dapat diakses dari luar kelas, termasuk kelas turunan juga. Yang ketiga, protected. Protected artinya properti dan metode tidak dapat diakses dari luar kelas, namun dapat diakses oleh kelas itu sendiri atau turunan kelas tersebut. Yang pertama, hak akses publik. Properti dan metode yang menggunakan publik, maka properti dan metode tersebut bisa diakses dari dalam atau luar kelas. Jadi contohnya seperti ini. Terdapat kelas buah, kemudian propertinya di setting public, nama dan warna. Kemudian terdapat metode atau function tampilkan nama yang berfungsi untuk mengembalikan string nama buah tersebut adalah durian. Kemudian kelas buah diinstansiasi, lalu metode tampilkan nama dipanggil dari kelas buah. Setelah jiran maka hasilnya akan seperti ini. Nama buah tersebut adalah durian. Yang kedua, hak akses private. Hak akses private adalah hak akses yang hanya memperbolehkan properti atau metode diakses dari dalam kelas. Jadi contohnya adalah seperti ini. Terdapat kelas buah, kemudian properti ditentukan atau di setting private, kemudian terdapat function tampilkan nama yang berisi perintah untuk mengembalikan string nama buah tersebut adalah. Kemudian dilakukan instansiasi kelas buah, lalu metode tampilkan nama dipanggil dari kelas buah. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian hak akses protected. Hak akses protected adalah hak akses yang hanya dapat diakses dari dalam kelas dan tidak dapat diakses dari luar kelas. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ada kelas buah, kemudian properti di setting protected yaitu nama, properti nama, kemudian function nama yang berisi mengembalikan string nama buah tersebut adalah. Kemudian function tampilkan nama, lalu kelas buah diinstansiasi, lalu metode tampilkan nama dari kelas buah dipanggil. Inheritance atau bisa disebut dengan pewarisan sifat adalah kelas turunan dari kelas lain. Jadi inheritance ini dibuat dengan membuat sebuah kelas baru. Tujuannya untuk mendapatkan data informasi dari kelas yang dihubungkan tadi. Kelas
baru tersebut disebut dengan child class atau subclass, dan kelas utama yang dihubungkan disebut dengan parent class. Pembuatan inheritance. Jadi di sini saya membuat sebuah file bernama inheritance.php. Pada contoh ini ada dua kelas, yaitu kelas buah dan jenis. Pada kelas buah ada properti dan metode, kemudian dibuat pewarisan sifat. Pada kelas jenis dengan menambah sintaks yaitu extends. Nah, itu kemudian mengisi nama kelas yang akan dihubungkan. Jadi yang dihubungkan di sini yaitu kelas buah dan kelas jenis. Selanjutnya pada kelas jenis akan dilakukan instansiasi. Metode beri nama merupakan metode yang milik kelas buah, dapat diakses karena terhubung. Jadi sifat kelas buah telah turun ke kelas jenis. Kemudian isi propertinya ditampilkan. Nah, ini adalah penjelasannya. Nah, ini adalah setelah dirun, nama buah durian, nama jenis buah merah. CRUD PHP dan MySQL konsep OOP. Jadi pembuatan CRUD PHP dan MySQL menggunakan konsep OOP. Di sini diawali dengan membuat sebuah database dan tabelnya. Tabelnya ini berisi ID, nama, dan makul. Nama tabelnya yaitu mahasiswa. Nah, ini adalah tabelnya. Kemudian setelah dibuat tabel, dihubungkan dengan membuat sebuah file. Di sini saya membuat database.php. Pada contoh ini terdapat kelas database yang berisi properti host, username, password, database, koneksi. Kemudian dihubungkan dengan query MySQLi connect. Kemudian di sini terdapat function tampil data. Pada function tampil data ini terdapat fungsi MySQLi query, digunakan untuk mengambil data dari tabel pada database. Kemudian melakukan return variabel hasil dari query. Ini adalah penjelasannya. Setelah dihubungkan maka ditampilkan dengan membuat sebuah file yaitu tampil.php. Pada contoh ini yang pertama dilakukan yaitu mengincludekan database.php, lalu dilakukan instansiasi objek pada kelas database karena metode akan dibuat untuk menampilkan data dari database. Lalu ini adalah selanjutnya, jadi ditampilkan dalam bentuk tabel yaitu nomor, nama, dan makul. Nah, ini adalah penjelasannya. Kemudian setelah di-run, hasilnya akan seperti ini. Terdapat 3 baris, menampilkan nomor, nama, makul, dan opsi.
Bab 5 halaman web dinamis. Halaman web akan lebih bermanfaat dan mudah dilakukan penyuntingan apabila bersifat dinamis, bukan statis. Halaman web dinamis, salah satu cirinya adalah menggunakan database. Saya di sini membuat tabel terlebih dahulu yang digunakan untuk menyimpan data user seperti ID, username, dan password yang nantinya digunakan untuk login. Lalu membuat file koneksi.php yang digunakan untuk menghubungkan file PHP dengan database. Kemudian membuat file login.php sebagai halaman login. Di sini terdapat 3 pesan notifikasi, yaitu jika user gagal login, kemudian jika user berhasil logout, kemudian jika user diminta untuk login terlebih dahulu sebelum mengakses sebuah halaman. Jadi nanti akan saya jelaskan sintaks yang digunakan untuk mencegah orang-orang yang tidak berkepentingan mengakses sebuah halaman tanpa login terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk melindungi halaman-halaman penting seperti halaman admin diakses oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi harus login terlebih dahulu. Tidak bisa langsung mengakses sebuah halaman. Kemudian di sini kolom username dan password untuk login. Lalu membuat file check login.php yang digunakan untuk melakukan pengecekan apakah username dan password sudah sesuai atau belum. Yang pertama, mengaktifkan session PHP. Session start. Session adalah data yang disimpan dalam sebuah server. Data ini akan merujuk ke user atau klien tertentu. Contohnya pada login ini. Jadi jika user login di halaman A misalnya, maka PHP akan mengingat user tersebut sudah login ketika user tersebut membuka halaman B, C, dan seterusnya. Atau contoh lainnya yaitu jika seseorang login pada Google misalnya, maka saat membuka Google Drive, maka user tersebut sudah dalam keadaan login. Kemudian include koneksi.php, menghubungkan dengan file koneksi. Lalu data username dan password ditangkap dari form. Kemudian menyeleksi data admin yang berada di database dengan username dan password. Jadi data yang dikirim akan dicocokkan atau dicek dengan yang ada di tabel. Kemudian di sini menghitung jumlah data. Lalu di sini jika login sukses maka akan langsung masuk ke file index.php. Jika login gagal maka akan ada pesan notifikasi login gagal. Kemudian di sini file index.php. Jadi di sini yang pertama adalah cek apakah sudah login. Sintaks inilah yang digunakan untuk melindungi sebuah halaman tanpa login terlebih dahulu. Kemudian di sini menampilkan nama atau username dari user yang sudah login. Kemudian terdapat link untuk logout, kemudian judul web dinamis,
Kemudian di sini terdapat dua menu, yaitu beranda dan about us. Kemudian di sini beranda.php. Kurang lebih sama, hanya perbedaan terdapat di konten. Jadi nanti ketika pada index.php tadi diklik, maka akan langsung mengarahkan ke file tersebut. Kemudian about us.php juga sama. Hanya berbeda di konten saja. Kemudian file logout.php yang digunakan untuk keluar dari halaman web. Setelah logout, maka akan otomatis beralih ke halaman login lagi. Pertama mengaktifkan session, kemudian session start, kemudian menghapus semua session destroy, kemudian mengalihkan halaman sambil mengirim pesan logout. Kemudian file style.css yang digunakan untuk memperindah tampilan web. Kemudian saya mencoba untuk menjalankan programnya. Di sini saya langsung mengakses halaman utama, yaitu index.php tanpa login terlebih dahulu. Hasilnya adalah gagal dan muncul pesan notifikasi, yaitu Anda harus login untuk mengakses halaman utama. Jadi tidak bisa, harus login terlebih dahulu. Kemudian saya mencoba untuk login seperti biasa dengan mengisi username dan password, lalu klik login. Dan hasilnya akan seperti ini. Masuk ke halaman utama, yaitu index.php, dan terdapat dua menu, yaitu menu beranda seperti ini dan menu about us seperti ini. Kemudian saya mencoba untuk logout, dan jika berhasil maka akan kembali ke halaman login awal dan muncul pesan notifikasi, yaitu Anda telah berhasil logout. Baik, sekian penjelasan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Media Kusardianto selaku dosen pembimbing atas bimbingannya, dan Pak Arif Muntasa selaku dosen penguji atas kritik dan sarannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dari penjelasan maupun penulisan buku tutorial yang berjudul Panduan PHP bagi Pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.